Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa kembali belajar ya di siang hari ini untuk melanjutkan daurah tematik, yaitu membahas tentang kata-kata atau lafat-lafat pelik atau lafat-lafat yang dianggap pelik di dalam Al-Quran yang seringkali membuat para pembaca itu salah ya atau kurang tepat di dalam membaca ayat tersebut. Nah, kita lanjutkan ya. Di sebelumnya sudah sampai di An-Nisa ya, di ayat 36, 37, yaitu pada lafadz ini ya khairon dan alladzina ya ketika diwasol dan ketika diputus ya. Ternyata masih banyak yang belum tepat di dalam praktek membaca ayat tersebut. Baik, kita lanjutkan ayat 36, 37. Setelah itu langsung lanjut ke ayat 47. Ya, ayat 47. Nah, ayat 47 ada di sini. Ya, ayat 47 lafadz yang dianggap pelik ya, itu ada di sini ya, yaitu pada lafadz ashabas sabti. Ya, ashabas sabti. Nah, di sini di situ ya, di situ bukan di sini. Mohon maaf ya, di situ ada waqaf al-waqful aula ya, al-waqfu aula atau waqaf ili. Sehingga orang akan cenderung waqaf di situ. Nah, maka ini perlu difahami, lagi-lagi kita bertemu dengan huruf ya, bertemu dengan waqaf yang ada dua huruf sukunnya. Yang pertama adalah huruf ba, yang kedua adalah huruf ta. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah terbaca dengan as-sabet ya, as-sabet. Nah, itu agak kurang tepat ya. Karena ya kalau baknya memang dia sudah tertunaikan ya. Qalqalahnya, syiddahnya juga sudah tertunaikan. Akan tetapi di sini ada huruf ta yang mana dia punya sifat syiddah sama dengan huruf ba, tetapi dia juga punya sifat hams ya, yaitu ada aliran udara yang menyertai ketika huruf itu diucapkan ya, baik dalam kondisi sukun ataupun di dalam kondisi berharokat. Maka itu juga harus ditunaikan. Maka bukan ashabas sabt ya, tetapi ashabas sabt. Nah, sabt. Nah, ada at, it, ut, sabt. Nah,
Jadi harus ditunaikan ya masing-masing huruf sifat siddahnya. Kemudian juga masing-masing punya qalqalah dan hamas ya. Jadi ba dengan ta itu punya syiddah, kemudian ba ada qalqalah, ta dia ada hamsnya. Nah, tunaikan seperti itu. Ya, yang kami temukan ya, baik ketika bertalaki ya, ditalaki di beberapa forum ataupun di audio ya, di voice note ya, di grup begitu. Beberapa masih agak susah ya ketika wakaf pada lafadz yang seperti ini. Nah, maka memang perlu dilatih ya, perlu dibiasakan lidahnya agar bisa mengucapkan dengan lebih sesuai ya. Tentunya untuk tahu apakah sesuai atau belum, ya harus ditalakikan ya kepada guru. Harus dipastikan ya kebenarannya, tidak hanya sekedar apa namanya, angan-angan ya. Oh kayaknya begini, oh kayaknya begitu. Ya, jadi tidak seperti itu. Ya itu untuk ayat 47. Kita lanjut lagi. Setelah itu lafadz yang dianggap sulit itu ada di An-Nisa 55. An-Nisa 55. Ya, di sini ya An-Nisa 55. Nah, ini juga ya hampir sama ya konsepnya dengan yang sebelumnya. Laki-laki adalah berhenti atau wakaf pada dua huruf sukun. Sodda anhu ya. Ada nun yang sukun, kemudian juga ada hak yang sukun karena sebab wakaf. Maka jangan minah ya. Sodda aneh atau minah aneh ya. Tapi ya. Sodda an, sodda an. Nah, begitu ya. Ha, jadi bukan aneh tetapi eh, an, eh, ya. Itu ya laki-laki ini juga perlu dilatih juga karena memang sebagian orang itu kesulitan hanya terdengar huruf sukun yang pertama ya kebanyakannya. Nah, maka ini perlu dilatih ya terkait timbangan antara sifat syiddah, kemudian rokhawah, dan di antara keduanya itu ada yang tawasut. Nah, tiga ini dia sering keluar kalau kita wakaf pada dua huruf yang sukun. Termasuk ketika kita membaca ayat-ayat yang lain ya, termasuk ketika kita menemukan huruf sukun dengan sifat-sifat yang tadi itu, maka itu juga harus ditunaikan. Nah, beberapa orang masih abai ya, entah abai, entah tidak tahu, ya ini wallahu alam ya, harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, itu untuk ayat 55. Jadi kalau wakaf ya huruf haknya disukunkan ya, bukan dihilangkan, ya, tetapi disukunkan. Kita lanjutkan dari ayat 55 lanjut ke 58 ya 58. Nah, di sini juga ternyata sama ya. Hari ini kita menemukan atau banyak ya berjumpa dengan wakaf pada dua huruf sukun.
Nah, di ayat 58 surah An-Nisa ini yang dianggap pelik ya atau susah membacanya adalah di sini ya di lafat bil adli ya bil adli. Nah, lagi-lagi di situ kita belajar tentang sifat-sifat ya. Dal itu sifatnya syiddah, sedangkan lam itu sifatnya tawasud ya. Maka jangan dibaca dengan bil adl. Ya, adl. Nah, itu nanti sifat tawasud dari lamnya tidak muncul. Tidak muncul atau tidak terasa. Nah, maka cara yang tepat gimana? Yang pertama, kolkolahkan dulu huruf dalnya bil ad, bil ad, kemudian plus el. Ya. Dan ingat kalau kita mengkolkolahkan huruf dal, nah itu jangan sampai berlebihan, ya. Jangan sampai berlebihan menjadi ade. Nah, kalau ade susah nanti dia ketemu el ya. Ade el malah tambah susah. Maka ya tunaikan saja qalqalah dengan wajar. Ade, ide, ude, nah, adel, ya. Adel. Nah, jadi ade el. Nah, jadi seolah-olah oh ini ya durasi sifatnya lebih panjang lam sedikit. Karena memang timbangannya seperti itu. Ya. Tetapi itu semua adalah ukuran satu harokat ya. Bukan berarti kemudian ketika kita membaca bil adl itu kemudian lamnya, oh, apakah itu lamnya menjadi 1,5 harokat? Ukurannya enggak ya. Dia tetap satu harokat. Masing-masing tetap satu harokat ya. Karena memang sifatnya berbeda-beda ya setiap huruf itu. Ada yang memang dia syiddah ya, ada yang memang dia itu rokhawah ya, mengalir suaranya. Ada yang memang dia itu sifatnya tawassup ya, atau di pertengahan ya. Dia tidak terlalu tertekan, tetapi dia juga tidak terlalu mengalir ya. Dia ada di tengah-tengah. Nah, itu untuk ayat 58 ya. 58. Selanjutnya ada di ayat 59 yaitu pada lafaz di sini ya wa ulil amri ya wa ulil amri. Nah, di sini wawunya dianggap tidak ada, maka jangan dibaca dengan wa uli ya, tetapi wa uli ya, wa ulil amri ya, wa ulil amri. Ya, sepertinya eh, mudah ya, tetapi pada faktanya di lapangan masih sering kita temukan sahabat-sahabat kita yang membaca dengan memanjangkan u ya. Bahkan kemarin pas di talaki hari apa itu ternyata juga sama, masih ada yang membaca dengan wauli. Ya, padahal ini wawunya dia tidak dibaca. Ditandai dengan tidak adanya tanda apapun kalau di mushaf standar Indonesia. Jadi mushaf standar Indonesia itu kalau di atas sebuah huruf itu tidak ada tanda apapun, nah, biasanya dia diabaikan ya, tidak dibaca. Tapi kalau nanti kita pakai mushaf standar Madinah yang tidak dibaca justru diberikan tanda lingkaran ya, seperti sukun
tetapi dia bukan sukun. Itu adalah tanda tanda sifir ya, tanda sifir mustadil ya, mustadir. Yang mana mau sampai kapanpun itu tidak dibaca. Nah, jadi di sini cukup hamzahnya dibaca pendek saja. Wa ulil amri ya, wa ulil amri tidak perlu dipanjangkan. Baik, itu ayat 59. Kemudian kita lanjut di ayat 63. Ini juga sama ya, ayat 63 ada lafadz ulaika. Ya. U-nya ini juga dibaca pendek, jangan dibaca panjang karena wawunya ini dianggap tidak ada. Sehingga langsung saja ulaika. Tidak perlu ulaika. Nah, seperti itu ya. Ini untuk ayat 63. Selanjutnya kita sambung ke ayat 64. 64. Ya, di sini ya. Ayat 64. Yaitu pada lafadz id plus zalamu. Ya. Di sini terjadi idgham ya, terjadi idgham. Maka tunaikan idghamnya ketika membaca di sini ya. Il, ilwo ya. Bukan idho, idho. Nah, kalau idho dia ada dua huruf jadinya terbaca masing-masing berarti izhar. Nah, padahal itu tidak sesuai ya. Tetapi dia masuk ke dalam idgham mutajanisain ya, yang peleburannya kamil atau sempurna. Maka zalnya ini dianggap sudah hilang saja ya, hilang langsung masuk ke huruf dha yang bertasydid ya. Il ya. Bedakan ya antara il dengan iz. Ilwo, nah ini kan ada dua huruf. Tapi ketika ilwolamu, ilwolamu, wo, ilwolamu. Nah itu sudah huruf wo ya, bukan huruf dal lagi. Nah biasanya kalau sahabat kita yang di sini belum bisa menaikkan pangkal lidahnya, ya dia akan kesulitan karena akan selalu bergeser ke huruf dal ini. Nah, maka memang belajar sifat-sifat huruf itu penting ya, agar kita bisa mengucapkan setiap huruf itu lebih lebih sesuai. Ya, ayat 64 sudah kita lanjutkan ke 72. Ya, di ayat 72 ini, nah di sini ya, yaitu pada lafadz la yubakti anna. Nah, di situ wakaf pada nun yang bertasdid. Nah, ini beberapa orang masih sering keliru ya. Taunya itu sukun ya sudah sukun saja la yubakti an. Nah, padahal ah, kita ingat kita fahami bahwasanya di sini ada nun yang bertasdid. Maka ya, ketika ada nun yang bertasdid, ya, tugas kita adalah menunaikan tasdidnya, ya, menyempurnakan tasdidnya. Maka harus dibaca dengan
disertai tasdidnya. La yubaqti'an. Nah, an ditahan juga selama 3 harokat. Nah, itu untuk huruf lafat-lafat yang dianggap pelik di ayat 72. Setelah ke 72, kita langsung ke ayat berapa ini? Ayat 74. Ayat 74 yaitu pada lafaz ya, ini ya. Al-hayata ya. Al-hayata. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, waw di sini ini tidak dibaca ya. Jadi jangan dibaca dengan al-hayawata ya. Tetapi al-hayata. Di sini wawunya itu berfungsi sebagai alif ya. Sehingga tidak dibaca di situ. Dan ini juga termasuk dalam kaidah rosem ya. Yang itu yang mana cara penulisan kenapa begitu, yaitu sudah menjadi ranah taukif yang Allah berikan pada manusia. Sehingga kalau itu kemudian diganti ya dan alif ya, alif yang berdiri ya seperti tongkat, maka tidak boleh ya. Karena memang tulisannya ya begitu al-hayata. Kemudian setelah itu di ayat 77, 77 yaitu pada lafaz as-sholata. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian karena di sini sama ya seperti tadi, ada tambahan waw ya, termasuk di sini juga di lafaz az-zakata. Nah, jadi itu wawnya diabaikan saja. Jadi fokus pada tanda fathah berdiri yang ada di huruf sebelumnya. Sehingga itu cukup dibaca as-salata az-zakata. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi sesuai di buku ini. Berarti ayat 80. 77 ya, 83. 83. 83 ini hampir, bukan hampir ya, memang sama dengan yang sebelumnya ya, di ulil amri. Mana ulil amri? Oh, di sini ya. Nah, di ulil amri ini sudah kita bahas tadi di ayat berapa tadi ya? 59 ya. Jadi sama ya, sama persis. Maka di sini ulil amri ya, u-nya tidak dibaca ya. U-nya tidak dibaca, sehingga ya menjadi pendek ya, bukan uli tetapi ulil amri. Dan di sini tidak ada tandanya kalau di mushaf standar Indonesia. Maka menghafalkannya lebih mudah ya. Jadi cukup kalau ada
huruf yang tidak ada dobetnya di mushaf standar Madinah, maka itu tidak dibaca. Ya. Tapi akan berbeda ketika nanti kita menggunakan mushaf standar Madinah. Ya, maka kalau belum terbiasa, ya saran kami gunakan dulu mushaf standar Indonesia yang lebih mudah dalam kondisi hari ini agar tidak banyak tertukar huruf dan panjang pendek ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Itu di ayat 83 kita lanjutkan ya. Di ayat 90. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung saja ya angkat tangan atau raise hand ya. Ayat 90. Mana 90? Nah, 90 di ya di sini. Ya, lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini di hasirat suduruhum. Nah, di sini di ya beberapa hari lalu sempat viral ya, walaupun bukan lafadz ini yang dibahas, tetapi kurang lebih pembahasannya sama, yaitu tentang idgham sifat. Nah, ini belum pernah kita dapati ya ilmunya dari guru-guru kita karena di sini tidak dibaca dengan idgham ya, tetapi dibaca dengan izhar ya. Maka tunaikan sifat dari ta ya, hamsnya ya, syiddahnya dan lain-lainnya, kemudian baru masuk ke huruf sod ya. Bukan kemudian karena ini sama-sama sifat hamas ya, sama-sama eh, rokhawah, maka kemudian muncul idgham sifat. Nah, itu eh, sesuatu yang belum pernah kita dapati dari guru-guru kami. Nah, kemarin sempat viral di media sosial ya, di Instagram sama di Facebook juga ada. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian kita ya, bahwa yang dibaca idgham dan tidak idgham itu sudah ada aturannya masing-masing. Dan di sini untuk di tempat kita tidak ada idghamnya. Maka ya tunaikan masing-masing hasirat suduruhum. Ya, jadi tunaikan dulu syiddah dari ta, kemudian hamsnya juga keluarkan, kemudian ucapkan huruf sod ya. Seperti itu. Jangan diidghamkan ya. Karena tidak ada idgham di situ, adanya izhar. Ayat 90 itu ya lah tempat yang sering dianggap pelik oleh para pembaca Al-Quran. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu di ayat 90. Ya, di ayat 90. Di ayat 90 ini, ya, lafadz yang dianggap pelik ya, biasanya ada di sini, yaitu di lafadz assalam, assalama. Nah, di sini lamnya pendek ya, lamnya pendek, jangan dibaca panjang. Nah, di sini kita membaca panjang itu biasanya karena terpengaruh saat kita mengucap salam ya. Assalamualaikum. Padahal di sini bukan itu maknanya. Dia assalam ya, bukan kesejahteraan tetapi perdamaian. Nah, sehingga memang panjang pendek di dalam membaca Al-Quran itu menjadi penting ya. Salah panjangnya ya bisa berubah artinya, apalagi salah hurufnya. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian para pembaca Al-Quran.
Bahwasanya di sini di An-Nisa ayat 90 as-salama, ya, as-salama itu lamnya pendek. As-salam, ya, bukan as-salam tetapi as-salam. Kita lanjutkan setelah ayat 90 ini di buku langsung 94 ya. 94. 94. Nah, ya ini ya kebalikan dari yang tadi. Nah, kalau di sini baru ya lamnya terbaca panjang. Ilaikumus salama. Kalau yang sebelumnya lamnya pendek, kalau yang setelahnya di sini lamnya memang harus dibaca panjang ya, jangan dipendekkan. Kalau dipendekkan malah menjadi salah ya, menjadi kurang sesuai ya, menjadi kurang tepat. Maka ketika membaca perhatikan betul mana yang panjang, mana yang pendek ya, mana yang fathah, mana yang kasroh, mana yang dhammah, mana yang sukun, mana yang berharokat, ya. Mana yang izhar, mana yang ikhfa, dan seterusnya, mana yang gunnah, ya, itu perlu diperhatikan dengan seksama. Maka ketika membaca Al-Quran itu, apa namanya, jangan tergesa-gesa, ya. Nah, kami masih sering mendapati ya, sahabat-sahabat kita membaca Al-Quran itu kok seperti dikejar apa ya, dikejar maling ya, gitu. Ngebut bacanya gitu kan. Nah, ya walaupun itu hak masing-masing ya, tapi perlu diingat bahwasanya kita itu sedang membaca kalamullah, ya. Sedang berinteraksi dengan Allah kita itu. Nah, bayangkan ya, kita aja kalau misal berinteraksi dengan atasan ya, atau mungkin dengan bos kita begitu, apakah kita akan ngomong dengan cepat sekali begitu? Nah, nanti bisa dimarahi ya, bisa dipukul sama bosnya ya. Makanya dengan bos saja kita ngomongnya pelan-pelan ya. Kemudian agar beliau paham apa yang kita omongkan. Nah, ini kita berbicara dengan pencipta kita ya, Allah ini kan. Maka ya pelan-pelan saja membaca Quran itu. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu cepat-cepatan ya. Tetapi pelan-pelan diresapi betul maknanya agar tidak hanya berhenti di mulut, tetapi sampai ke dalam hati kita. Ya. Jadi kalau di antara sahabat semua masih ada yang membaca Quran dengan secepat kilat begitu, ya saran kami perlu dirubah ya. Ya hanya saran ya, kalau kalau mau diikuti ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya ya nafsi-nafsi ya masing-masing. Karena itu tanggung jawab masing-masing. Ya. Tugas kita hanya untuk saling mengingatkan. Ya, kita lanjutkan. Tadi 94 ya di lafadz ini ya di as-salama. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 95 ya. Di ayat 95 ini yang dianggap pelik ya, dianggap susah itu ada di sini ya, yaitu di ulil borori. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, di ulaika ulul albab. Nah, wawunya tidak perlu dibaca. Ini bukan waw mat, sehingga ini tidak memanjangkan harokat dhammah pada hamzah di belakangnya. Kalau di mushaf Indonesia gampang ya, tidak ada dobetnya sama sekali, sehingga itu tidak dibaca. Tapi kalau kita pakai mushaf standar Madinah, biasanya ada tanda bulatan di atas waw. Nah, itu bukan tanda sukun, tetapi itu adalah
tanda sifir yang artinya wawunya tidak dibaca. Maka di sini u-nya cukup satu harokat saja. Uliu, bukan uli tetapi uli. Ya, seperti itu untuk ayat 95. Kita lanjut ke 97. Nah, kalau ada ayat-ayat yang kita lewati, ya barangkali ada yang dianggap susah, nah bisa ditanyakan ya. Kalau nggak ada ya kita sesuai yang di buku saja ya. Lanjut ke ayat 97. Ayat 97 kemana ini? Nah, di sini ya, ayat 97 ini lafadz yang dianggap pelik ada di sini, yaitu di lafadz fil ardi. Ini banyak sekali muncul di dalam bacaan Al-Quran ya. Dari Al-Baqarah juga ada beberapa, banyak ya. Ali Imran juga ada, di An-Nisa juga ada. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah sering membahas tentang wakaf pada fil ardi ini. Nah, hari ini ternyata ketemu lagi ya. Hari ini ternyata eh, ketemu lagi. Nah, bagaimana cara wakaf pada dua huruf sukun di lafat ini? Nah, maka ya seperti lafat-lafat yang lain, ya semua dibaca, ditunaikan sifat-sifatnya. Ya. Ditunaikan. Yang pertama, ro itu sifatnya tawasud. Ya, maka tunaikan tawasud dari ro. Kemudian ro itu dia sukun berhubungan dengan fathah, maka dia dibaca dengan tafkhim ya atau tebal, maka tunaikan ketebalannya ar ya, bukan ar, ar. Ya. Kemudian rudod tunaikan sifat rokhawahnya dan dia juga punya sifat istitolah. Ya, tunaikan sifat ya, itu semua. Maka au, fil aur au, ya, fil aur. Nah, begitu. Tapi jangan dibaca dengan fil arat. Nah, enggak cocok ya. Atau fil ar. Nah, ini juga enggak cocok. Maka harus dilatih ya, dilatih pelan-pelan. Karena di sini ada huruf dot yang eh, kata sebagian besar sahabat-sahabat kita itu sulit untuk diucapkan. Maka ya nggak apa-apa ya, dilatih saja terus. Nanti insya Allah ya akan datang kemudahan. Jadi kalau sudah ada kesulitan, itu tandanya akan segera datang kemudahan. Ya, rumusnya sih begitu. Tapi kadang kitanya yang tidak sabar ya. Ini kok nggak bisa-bisa ya. Sudah setahun belajar, 2 tahun belajar, 3 tahun belajar, 4 tahun belajar, berhenti begitu kan. Padahal boleh jadi di tahun kelima nanti Allah berikan kemudahan itu. Nah, boleh jadi ya gitu kan. Kalau enggak gimana? Ya lanjutkan belajarnya. Ya seperti itu. Karena yang penting itu adalah belajarnya ya, bukan hasil dari belajarnya. Nah, maka kalau kita sedang belajar ya sudah nikmati saja prosesnya. Nanti setiap orang akan menemukan jalannya masing-masing ya, entah dari mana ya. Wow, eh, serahkan saja semuanya pada Allah. Yang penting terus dilatih dan terus disetorkan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan di tadi 97, kemudian lanjut ke ayat 113. Mana? Oh, masih kurang bawah ya.
Kalau ada yang ingin tanya, tanyakan aja ya. Tidak perlu menunggu jamnya mendekati akhir ya. Kalau nggak ada, kita eh, teruskan ya sampai selesai ya. 113. Ini ya 113. Nah, lafadz yang dianggap pelik itu ada di di sini. Ya, ada di sini ya. Nah, itu ada di lahammat, ada tak bertemu dengan po. Nah, jadi ini termasuk idgham mutajanisain. Ya, jenisnya sama tetapi sifatnya berbeda. Nah, kalau ini betul ya, diidghamkan. Beda dengan yang tadi ya, tidak bisa diidghamkan. Kalau ini memang secara kaidah dia harus diidghamkan. Sehingga taknya ya kalau bahasa mudahnya ya leburkan saja. Nah, hilangkan ini ya langsung masuk ke huruf po ya. Sehingga laham maupo maupo ya. Bukan laham mat po. Nah, mat 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 po. Nah, kalau mat po itu masih ada taknya ya. Maka bedakan ya antara mat po dengan mau po. Nah, yang pertama tadi masih ada taknya. Nah, yang kedua sudah menghilang. Nah, maka yang benar yang kedua. Laham mau po ifah. Nah, itu diidghamkan dengan sempurna ya. Jangan disisakan sifat taknya. Ini idghamnya sempurna berarti dia peleburannya kamil sehingga langsung masuk ke huruf po. Huruf taknya dihilangkan. Nah, itu untuk ya ini yang menjadi PR nanti kalau kita belum bisa mengangkat pangkal lidah ya. Kalau kita belum bisa mengangkat pangkal lidah, maka pasti ini akan tetap muncul mau di bagaimanapun gitu kan. Maka memang penting ya melatih huruf tebal dan tipis itu. Nah, itu penting untuk hal-hal semacam ini. Karena ini dua huruf yang berbeda walaupun tempat keluarnya sama. Kalau kita belum bisa mengangkat pangkal lidah, nah, huruf ini pasti akan tertukar menjadi di sini. Lahammato. Nah, mato, nah itu dia bukan pakai po ya, tetapi pakai tak. Nah, yang bertasydid malah taknya, po-nya malah menjadi hilang. Nah, makanya penting ya untuk terus dilatih ya. Walaupun mungkin terasa sulit, ya nggak apa-apa. Namanya latihan ya memang memang begitu. Jadi ya tadi ya, nikmati saja prosesnya ya. Kuncinya di situ. Baik, kita lanjutkan lagi 113 sudah, kemudian lanjut ke 128. Ini agak lompatnya banyak ya. Kalau ada di antara 114 sampai 127 yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada kita sesuaikan dengan yang di sini saja. Mana 128? Ya ini ya. 128 lafadz yang sering dianggap pelik ya ada di sini. Ya, itu di asyu. Nah, ini yang pertama hurufnya shin ya. Shin yang bertasydid ya. Jangan sampai tertukar menjadi sin karena seringkali seperti itu. Yang kedua ada huruf ha ya. Haknya bertasydid dan dia wakof karena di sini ada al-waqful aula.
biasanya kita juga wakaf di situ. Ya. Sehingga di sini ada dua huruf hak ya yang sukun. Maka bacanya gimana? Ya, yang pertama tunaikan tasdid dari huruf shin, kemudian tunaikan tasdid dari huruf ha ya. Asyuh ya. Syuh. Nah, bukan asyuh. Kalau asyuh itu tasdidnya belum terasa. Maka harus ada di penekanan sedikit syuh, syuh, asyuh. Nah, begitu ya. Ini nanti juga ada di surah-surah yang lain ya. Misal di surah Al-Qamar itu juga banyak yang seperti ini. Nah, maka ya perlu dilatih juga. Biasanya kalau yang kami temukan ketika belajar di kelas itu kan ada surah Talaki Al-Qamar itu. Nah, nanti yang wakaf pada huruf-huruf bertasdid di akhir ayat. Nah, biasanya beberapa masih ada yang kesulitan. Sehingga gimana? Ya, laki-laki perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. 128 di sini sudah ya. Silakan nanti diperhatikan kalau ketemu di surah An-Nisa di ayat 128. Kita lanjutkan ke 161. Wah, ini langsung lompatnya panjang ya, lebar sekali ya. Langsung ke 161. 161 ya di sini. 161 di mana ini? Oh, di sini. Nah, lafaz yang dianggap pelik biasa ada di sini, yaitu di lafaz ar-riba, ar-riba, nah, itu wawunya dia tidak dibaca, ya. Nah, dia sehingga bukan dibaca ar-ribawa, ya, tetapi ar-riba. Nah, jadi kalau ini misalkan ya, misalkan boleh ditulis dengan cara yang lain, nah, maka ini jadi seperti ini. Nah, begini ya. Ini dihilangkan, nah, jadi ar-riba ya. Tapi kan tidak boleh ya, karena itu sudah termasuk dalam kaidah rosem ya. Kenapa kok ditulisnya begini, kok nggak pakai alif saja yang mudah gitu kan? Nah, itu tauqif dari Allah ya, pasti ada hikmahnya ya. Pasti ada hikmahnya. Biasanya sih itu nanti menyangkut pada bacaan qiraat imam yang lain ya. Tapi biasanya begitu. Tapi tepatnya ya wallahu alam ya. Besok kalau sudah belajar di eh, beberapa qiraat ya akan menemukan sendiri. Hari ini ya sudah cukup yakini ini ya memang harus begitu tulisannya. Jadi tulisannya tulisan dalam Al-Quran itu dengan tulisan dalam bahasa Arab itu memang ada beberapa yang berbeda ya. Misalkan kitabun itu kalau kita membuka di surah Al-Baqarah itu ya, itu kita nggak akan menemukan alifnya ya, apa namanya alif tegaknya yang seperti ini. Tetapi dia langsung ditulis dengan harokat biasa. Nah, tapi bacanya tetap sama ya, kitabun. Ya. Tapi kalau mushaf Indonesia memang ada fathah berdirinya. Atau as-sholah itu juga tidak menggunakan lam alif ya, tapi sama dengan ini, yaitu menggunakan huruf waw. Gitu. Tapi kalau kita melihat lafat adzan itu, ya, dia nggak ada wawunya. Di as-sholatu khairum itu menggunakan lam alif. Nah, maka itulah yang namanya rosem dalam Al-Quran. Sehingga itu memang patennya sudah begitu ya. Tidak bisa dicampur. Walaupun maknanya sama ya. Karena dalam Quran itu
Dia ada kaidah khususnya dan ini masuk dalam kaidah rosem. Jadi yakini saja pasti di situ ada hikmah yang tersimpan yang Allah berikan kepada manusia ya. Cuman mungkin kitanya aja yang belum belum tahu. Tapi kalau nanti kita sudah belajar banyak kiroat ya dari beberapa imam nanti insya Allah akan menemukan oh ternyata seperti itu. Ya lanjut ke 167. Ya, 167 mana? Ini ya. Di 167 ini lafadz yang dianggap pelik itu ada di sini. Ya, di qad dhallu. Nah, ini walaupun secara sifat ya, secara timbangan sifatnya itu dia sebenarnya bisa masuk diidghamkan di sini, tetapi tidak boleh kita idghamkan ya. Ini harus dibaca dengan idhar ya. Harus dibaca dengan idhar. Berarti bagaimana? Ya idhar sifatnya ditunaikan masing-masing ya. Berarti kolkolahnya dal dimunculkan dulu ya. Syiddahnya munculkan dulu ya. Setelah sifat dal tertunaikan semua baru ke huruf dod ya. Qadidho ya. Bukan qadho tetapi qadidhallu. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh diidghamkan ya. Harus dibaca dengan izhar. Jadi dalnya wajib dikolkolahkan. Lanjut ke ayat 171. Wah, ini cukup panjang ya ayatnya. 171 yang pertama lafadz yang dianggap pelik itu ada di nah di sini wa kalimatuhu ya wa kalimatuhu. Nah, apabila wakof ya, apabila wakof di sini maka ini haknya ya ya dibaca hak sukun ya, tinggal dimatikan ya. Haknya tinggal diwakofkan. Tapi kalau diwasol, nah ini juga sepertinya pelik juga ya. Cuman di sini tidak disampaikan. Tapi ya kita sampaikan aja karena pas kebetulan ketemu. Nah, karena di sini ada matsilah ya, matsilah qasirah bertemu dengan hamzah di sini, maka kalau ini diwasolkan, nah, maka punya dibaca 4 harokat. Nah, 4 harokat. Itu kan nggak ada tanda alisnya, ya, ya memang tidak ada karena di sini sudah diberikan tanda wakaf jaiz sehingga kadang orang itu memilih untuk berhenti. Nah, tapi kalau disambung boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau mau disambung ya harus paham kaidahnya. Di sini ada mat silah qasirah bertemu dengan hamzah maka menjadi mat silah tawilah ya. Mat silah tawilah sehingga dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Selanjutnya masih di ayat 171 yaitu di sini. Ya ini sama seperti yang tadi sudah kita bahas di ayat sebelumnya di waruhum minhu. Kalau dia wakaf ya berarti haknya disukunkan min ya, bukan minah tetapi min ya. Tawasud nunnya tunaikan, kemudian rokoah dari huruf haknya, bukan hak ya. Haknya juga ditunaikan. Jangan minah, tapi min.
Ya. Setelah itu lanjut lagi masih di 171 ini di lafat ini ya di warosulih ya war, warusulih bukan warosu ya warusulih ya roknya ini dhammah maka dia harus dibaca dengan tebal bukan warusu tapi warusu ya. Tapi perlu diingat ini juga sering kejadian ya. Kalau roknya tebal, maka sinnya jangan ikut menebal ya. Karena sinnya huruf tipis. Maka jangan menjadi warusulih ya. Tetapi warusu, warusu. Nah, jadi roknya tebal, sinnya tipis. Jangan ditebalkan semua atau sebaliknya jangan ditipiskan semua. Dan ketika wakaf maka jelas ya di sini haknya itu sukun ya. Karena masih ada beberapa yang bertanya begitu. Kalau ada ini ya, ini kan kasroh berdiri, ini domah terbalik. Kalau wakaf gimana? Apakah dibaca matnya? Ya enggak ya. Dia tetap menjadi hak sukun begitu ya. Tidak dibaca panjang dua harokat ya. Tidak dibaca mat, tetapi dia menjadi hak mati ya atau hak sukun. Selanjutnya masih di ayat 171. Banyak juga ini ya. 171. Di mana ini? Salah satun. Salah satun. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini sama dengan eh, pertemuan pertemuan yang lalu ya, yaitu di khairun alladzi. Nah, di sini. Ini kalau wakaf ya jelas ya. Di sini menjadi salasah. Kemudian intahu. Nah, kalau ini diwasolkan, nah, maka di sini menjadi salah satu nin tahu ya. Salah satu nin tahu khairal lakum. Nah, jadi bukan salah satun inta ya, tapi salah satu nin. Ya, jadi di sini tambahkan nun kecil ya, ya nun kecil namanya nun tanwin ya, namanya nun tanwin. Bukan nun wikoyah ya, bukan nun wikoyah ya itu eh, kurang sesuai kalau disebut nun wikoyah, tapi nun tanwin. Terus satu lagi di ayat 171 yang terakhir ini sudah kita bahas juga tadi di fil arudi. Nah, maka sama ya, tunaikan roknya dulu, kemudian tunaikan huruf dotnya yang sukun. Fil aru ya, fil aru ya. Bukan fil ar, bukan fil arat, bukan fil arde. Nah, tapi fil aru, fil aru. Ya, aru. Seperti itu. Ya, untuk surah An-Nisa, lafat-lafat pelik yang ada di surah An-Nisa sudah cukup dan sudah jam 2 juga ya, kurang 1 menit. Berarti insya Allah pekan depan kita lanjutkan di surah Al-Ma'idah. Baik, ada pertanyaan atau cukup? Kalau cukup kita akhiri. Nggak ada ya? Baik, nggak ada berarti ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan. Semoga apa yang tadi kita bahas ya ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi perhatian kita bersama di dalam membaca Al-Quran ya. Semoga Allah mudahkan
lisan kita agar bisa membaca dengan lisan yang fasih ya atau lisan yang paling fasih ya, afsahul lughati. Dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran sampai akhir hayat kita ya. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Yeah. wabarakatuh.